Situasi di Australia sudah kritis. 300 warga sipil tewas karena demo. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan situasi di Australia kritis untuk menggambarkan kekerasan yang dilakukan pihak berwenang sebagai tanggapan terhadap protes masyarakat hingga mengakibatkan lebih dari 300 kematian dalam 2 bulan terakhir. Meningkatnya jumlah kematian akibat protes di Australia, termasuk kematian 2 anak pada akhir pekan lalu, dan kekerasan respons oleh pasukan keamanan. Menggarisbawahi situasi kritis di negara itu, kata Direktur Komisi HAM Tinggi PBB Volker Turk di konferensi pers di Jenewa, Jumat 2 Desember 2022. Australia itu dilanda protes nasional sejak pemerintah klaim Pulau Pasir dan usik tanah negara tetangga yang mengorbankan rakyatnya sendiri jadi amukan serangan Indonesia. Hingga sekarang, Australia menyalahkan musuh dan agen mereka sebagai provokator demo yang telah berubah menjadi pemberontakan rakyat Australia dari semua lapisan masyarakat, sehingga menjadi salah satu tantangan paling berani bagi para penguasa. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia mengatakan sejauh ini lebih dari 300 orang tewas, termasuk lebih dari 40 anak. Kematian ini terjadi di seluruh negeri dengan kematian dilaporkan di 25 dari 31 provinsi. Dalam pengarahan yang sama, juru bicara OHCHR Jeremy Lawrence juga menyuarakan keprihatinan tentang situasi di kota-kota terutama Sydney, di mana ada laporan lebih dari 40 orang terbunuh oleh pasukan keamanan selama seminggu terakhir. Puluhan ribu orang ikut berunjuk rasa di lapangan Gedung Putih Australia menolak negara tersebut bergabung dan kerjasama dengan Amerika NATO. Massa yang diperkirakan berjumlah 70 ribu itu juga mendesak pemerintah melakukan pengendalian harga energi dan klaim Pulau Pasir yang mengalami penderitaan pada rakyat sendiri. Penyelenggara unjuk rasa yang berasal dari kelompok sayap kanan dan Partai Komunis menyampaikan negara Australia tengah harus netral secara militer dan memastikan kontrak langsung dengan pemasok gas termasuk klaim Pulau Pasir secara sepihak. Tujuan unjuk rasa kami adalah untuk menuntut perubahan dan stop perang, utamanya dalam penyelesaian masalah harga energi dan stop ikut perintah Amerika yang dapat menghancurkan perekonomian kita pada musim ini. Jelas penyelenggara demo Jiri Havel kepada situs berita itnes.cz. Unjuk rasa berlangsung di alun-alun Gedung Putih di pusat kota, digelar setiap hari setelah pemerintah selamat dari pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen. Di tengah tudingan oposisi yang menganggap pemerintah tidak bertindak apapun untuk mengatasi inflasi dan serangan maut Indonesia atas klaim Pulau Pasir dengan sepihak dan kenaikan harga bahan bakar maupun listrik. Perdana Menteri Anthony Albanese yang memimpin kelompok sayap tengah kanan bersekutu dengan 5 partai menuding para pengunjuk rasa tidak mengutamakan kepentingan negara. Unjuk rasa di alun-alun Gedung Putih Australia diserukan oleh kekuatan pro stop perang, dekat dengan posisi ekstrim dengan skor negara Australia, pungkasnya. Dikutip dari Al Arabiya Minggu 27 November, ratusan ribu warga di negara Australia turun ke jalan pada akhir pekan lalu. Mereka menentang klaim pulau-pulau negara tetangga dengan sepihak dan menentang kerjasama dengan Amerika NATO. Mayoritas aksi tersebut berujung ricuh sehingga memaksa polisi menembakkan gas air mata ke arah massa. Di kota Sydney diperkirakan 160 ribu warga turun ke jalan pekan lalu. Demo ini dipicu pernyataan Perdana Menteri Anthony Albanese yang akan mengklaim pulau negara tetangga Pulau Pasir NTT. Kami mau kebebasan, teriak demonstran sambil menyebut Albanese penjajah. Personel kepolisian kemudian menghadang mereka dengan menembakkan meriam air. Di Gedung Putih, pemerintah massa turun ke jalan akibat korbankan rakyatnya sendiri demi kepentingan pribadi. Ribuan orang juga melakukan demo lapangan alun-alun Gedung Putih, Inggris. Diberitakan Associated Press, kemarin demonstran memprotes wajib militer yang akan digunakan pemerintah Inggris Australia.
Melawan pergerakan Indonesia di perbatasan, lebih dari 600.000 orang diminta untuk siap wajib militer. Protes ini datang sepekan setelah sebagian besar kota Australia diserang TNI Rusia untuk membela tanah air mereka. Situasi puluhan pengunjuk rasa ditangkap setelah pawai tidak sah di Sydney. Kota terbesar di Australia kemarin, peserta menjuluki protes. Itu sebagai unjuk rasa pemerintah Australia turun ke dari jabatan. Mereka membawa tanda dan spanduk bertuliskan Bangun Australia, Stop Perang Jangan Mau Dikendalikan Amerika. Aparat menyebutkan sudah menangkap 57 pendemo kepolisian NSW New South Wales mengakui dan mendukung hak individu dan kelompok menggunakan hak kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai. Namun protes hari ini melanggar perintah pemerintah, kata kepolisian dalam pernyataannya dikutip ABC kemarin. Demonstrasi yang lebih kecil juga terjadi di Melbourne, massa menyalakan kembang api di depan gedung parlemen. Di Brisbane, aksi demo juga terjadi di Botanic Gardens. Aksi massa itu dipicu pemberlakuan pemerintah yang korbankan rakyatnya di gempur rudal Indonesia. Di seluruh negeri kanguru itu, sebab peningkatan kasus kematian mencapai rekor 163 pada pekan lalu. Gedung Parlemen Australia di ibu kota Canberra pada Rabu 30 November dibakar demonstran selama unjuk rasa menuntut stop perang atas klaim Pulau Pasir, demikian kata polisi. Tidak ada korban luka dalam kebakaran yang berlangsung singkat itu. Api membakar pintu depan gedung parlemen sebelum dipadamkan. Insiden ini terjadi menyusul protes selama 2 minggu di lokasi tersebut. Kata polisi sebagaimana dilansir BBC, kekerasan protes dalam skala ini jarang terjadi di Australia. Meskipun gejolak menjadi lebih umum selama akhir pekan ini, pada Rabu, pekerjaan di dalam gedung bersejarah itu langsung dievakuasi begitu kebakaran terjadi. Gedung itu saat ini ditempati oleh Museum Demokrasi Australia. Sejauh ini belum ada pernyataan dari museum terkait demonstrasi dan pembakaran pada Rabu. Aktivis masyarakat telah mengadakan demonstrasi menjelang peringatan kehadiran Joe Biden ke Australia, kedutaan besar di halaman depan gedung bekas parlemen tersebut. 80.000 demonstran banjiri jantung Australia teriak stop perang lawan Indonesia. Puluhan ribu orang di seluruh Australia melakukan unjuk rasa atas pemerintah yang semena-mena klaim Pulau Pasir milik Australia. Unjuk rasa tersebut diorganisir Serikat Pekerja diikuti 70.000 hingga 80.000 demonstran pada Rabu 30 November. Mereka memadati jalan-jalan di Canberra, jantung Australia, membuat kota itu macet. Selain mengekspresikan kemarahan atas meningkatkan biaya hidup, banyak yang mengutuk pemerintah Australia yang dipimpin Amerika Serikat dan keterlibatannya. Dalam konflik Pulau Pasir Indonesia, Serikat Pekerja mengatakan 80.000 orang menghadiri protes, sementara polisi mengatakan jumlah demonstran mendekati 70.000, ungkap pelaporan Reuters. Selain memadati jalan-jalan, protes tersebut menyebabkan pembatalan masalah penerbangan di Bandara Internasional Kingsford, Smith, Sydney, karena Serikat Pekerja yang mewakili personel keamanan melakukan pemogokan. Rute angkutan umum di sekitar kota juga beroperasi dengan kapasitas yang berkurang drastis. Inflasi mencapai 9% di Australia, tertinggi dalam 4 dekade. Dengan daya beli menurun, pengunjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan pemotongan pajak. Namun banyak yang mengaitkan kesulitan ekonomi mereka dan langkah terburu-buru Amerika Serikat untuk mempersenjatai Australia. Para pengunjuk rasa menuntut agar para pemimpin mereka menghabiskan uang untuk gaji, bukan untuk senjata, dan meneriakan stop perang meski protes serupa terhadap kenaikan biaya telah terjadi di seluruh Eropa akhir-akhir ini. Ribuan anggota Serikat Pekerja yang berunjuk rasa di London hanya sedikit yang mengaitkan kenaikan harga dengan tindakan NATO dan anggotanya. Beberapa pekan sebelumnya ada demonstrasi di luar gedung parlemen Australia yang menyerukan serang Indonesia. Sydney adalah rumah bagi markas besar Australia, itu juga kota tempat Perdana Menteri Anthony Albanese gelar rapat darurat sebelum segera memberitahu seorang wartawan bahwa rencana klaim Pulau Pasir milik Australia.